Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja, sehat walafiat. Amin. Bagaimana kabarnya nih? Udah bulan April tahun 2022. Yang lagi up and down. Gimana ya? Kalau niatnya itu setengah, jadi kesannya terbani gitu, nggak happy, nggak dengan apa ya, kayak aduh kayaknya beban gitu loh, pokoknya beban aja. Jadi hasilnya itu pengennya buru-buru. Kalau mau buru-buru itu gampang aja. Bagaimana? Beli obat pencahar biar BAB-nya BAB terus moncor. Kesempatan kali ini sangat istimewa buat saya. Karena di tempat ini saya awal tersadar melihat foto dengan Bunda Dokter Iyana. Saya itu big wow. Nah, di ruangan ini saya berfoto bersama Bunda Iyana. Wujud saya tahun 2020, sekarang sudah 2022. Terdahulu saat 2020 di tempat ini, saya berfoto dengan Bunda Iyana. Dalam kesempatan ceritanya ngasih surprise gitu. Bunda Iyana ultah. Keberapa ya, Bun? Barakallahu fi'uri. Gitu. Selamat ulang segitunya. Maafin ya Bu, kalau tukang repot. Oh enggak, sama-sama. Ya Allah. Dari tadi nungguin tadi ya. Pantesan kok dimatiin. Lalu kita foto dan difoto oleh asisten saya yang selalu mensupport saya dalam perjalanan diet saya untuk sehat. Atta, my lovely. Di foto tersebut saya melihat wujud saya yang mungkin tidak pernah saya sadar sebelumnya bahwa saya itu besar, gemuk. Rata-rata sih ya, kalau orang gemuk itu sadar nggak ya dirinya gemuk? Jawab ayo, sadar nggak? Kalau saya pribadi tidak sadar. Karena apa? Memang saya tidak pernah sadar saya gemuk. Bagi saya apa? Masih ada kok baju yang bisa saya gunakan sehari-hari. Dan baju kebangsaan Indonesia Raya adalah daster. Itu udah paling PW banget itu bagi emak-emak, ya kan? Singkat cerita, di tahun 2020 itu April, klinik ini off karena pandemi waktu itu sangat tinggi. Lalu klinik ini tidak beroperasional. Di tahun 2020, tepatnya bulan April, Alhamdulillah ya Allah, saya tidak seperti kebanyakan orang yang lockdown, bodinya melebar. Dan saya malah mengecil. Tepuk tangan. Nah, sebelumnya tahun 2019
saya mengalami accident jatuh duduk di tempat ini juga nih. Di dekat tangga waktu itu ada air, lalu saya kepleset dan posisi duduk. Ada pasien juga saat itu. Malunya nggak tahu deh kayak apa. Yang pasti dengan bobot kurang lebih 67 kilo saat itu, yang mungkin berasa agak kayak gempa kecil gitu ya. Dari kejadian itu, saya merasakan ada sesuatu yang lain di tubuh saya. Setelah jatuh itu, saya cek ke dokter. Saya ingin mengetahui bagaimana kondisi tubuh saya, terutama yang saat jatuh itu. Bagaimana kondisi di dalam? Akhirnya saya berobat dan ronsen. Dan setelah hasil ronsen keluar, saya sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa ada pergeseran tulang belakang saya dekat pinggang ini. Dan itu dikatakan oleh Dokter Maria saat itu yang menangani saya di Rumah Sakit Rawalumbu, bergeser sedikit tidak di posisi seharusnya. Saya kaget dong, tidak mungkin jatuh yang seperti itu, jatuh duduk dan baru sekali, kenapa langsung bergeser gitu kan? Kayaknya impossible banget. Kejadian tersebut membuat pergeseran, kok bisa langsung bergeser gitu tulang saya. Singkat cerita, saya diajukan untuk fisioterapi 3 bulan berlanjut terapi, tidak ada perbaikan. Setelah 3 bulan itu tidak ada perubahan, saya konsul lagi ke dokter yang menangani saya tersebut. Dok, bagaimana nih? Saya sudah 3 bulan terapi, tidak ada perubahan, masih sakit, nyeri. Lalu dokter menyarankan, bagaimana kalau lebih spesifik dengan MRI? Oke, saya mengajukan MRI dan itu check up-nya di Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi Barat. Setelah keluar hasil tersebut, di situ terlihat jelas tulang belakang saya ini, terutama di area pinggang, agak sedikit bergeser dan tidak di posisi seharusnya. Nah, dari hasil MRI tersebut, saya kembali konsul ke Dokter Maria dan dilanjutkan lagi tuh terapi lagi 3 bulan. Oke, saya lanjutkan, ikuti. Tidak ada perubahan juga. Lalu saya bilang ke dokter yang di fisioterapi itu, Dokter Daisy Erika, Dok, bagaimana nih? Saya sudah 6 bulan loh terapi, tidak ada perubahan. Saya terapi tapi tidak ada hasil gitu kan. Mungkin ini jalan Allah melalui beliau ya, Dokter Daisy Erika. Beliau itu ceplos begini, kamu itu kegemukan. Oh my god, kegemukan, OMG. Setelah itu dokter bilang, coba kamu diet. Oh gitu ya dok. Oke dok. Nanti saya cari-cari deh referensi diet. Nah setelah itu tidak lama, tahun 2020 lockdown pandemi tuh. Nah dari situ saya fokus karena off bekerja dan klinik ini tidak beroperasional. Saya mencari info tentang diet. Nah, saya menemukan produk diet di IG. Namanya titik-titik. Nah, saya tertariknya kenapa mau coba produk tersebut? Karena berbentuk serbuk coklat dan kebetulan saya suka coklat. Saya cobalah itu, beli 3 box, harganya lumayan daripada lumanyun. Setelah itu
Saya ikuti programnya selama kurang lebih 14 hari. Di situ diajarkan pola makan yang baik bagaimana, tetapi harus mengkonsumsi produk tersebut. Nah, saya berpikir kan, setelah produk tersebut habis yang saya beli, nggak mungkin saya nyandu produk-produk seperti itu. Berarti kan tidak alami. Dan juga apa? Bikin kanker dong. Kantong kering. Nah, saya memutuskan untuk stop produk tersebut. Lalu saya mencari referensi lain di sosmed. Nah, bertemulah dengan Yuni Safira waktu itu di YouTube. History dietnya itu saya ikuti tuh. Wah, bagus. Nah, saya join di grup WA-nya. Setelah beberapa lama, saya lebih concern kesehatan, lebih fokus untuk diri tidak kurus tapi sehat. Nah, saya dari situ lebih banyak berinteraksi dengan dokter gizi di aplikasi Alodoc. Di situ, di aplikasi tersebut, saya banyak konsul dengan dokter gizi. Banyak pengetahuan, banyak ilmu yang saya dapat dari mereka. Untuk pola makan, bagaimana sih diet sebenarnya itu, bagaimana sih diet untuk kesehatan itu bagaimana? Diet itu bukan untuk kurus. Kalau kita tujuannya hanya untuk kurus itu mudah. Nah, konsumsilah produk-produk yang membuat kita kurus, bukan sehat. Kita pikirkan untuk jangka panjang. Apakah dengan produk tersebut organ dalam kita menerima? Oke, sekarang kita kurus. Beberapa tahun lagi, apakah efeknya di tubuh kita itu? Mungkin ginjal kita akan bermasalah. Ada penyakit-penyakit tertentu yang kita tidak tahu, asam urat, gula, hipertensi, kolesterol, yang kita kan nggak tahu. Karena apa? Kalau kita sudah menyandu suatu produk yang tidak alami, itu akan berakibat apa ya? Kalau bagi saya itu tidak baik buat tubuh kita. Dari pengalaman diet saya, alhamdulillah tahun ini di tanggal 14 April 2022 saya masih menerapkan pola makan sehat. Nggak sehat-sehat banget sih, karena kan kita manusia, nggak mungkin lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja. Saya makan apapun, tidak ada yang dipantang. Tetapi apa? Perlu digarisbawahi, apa yang harus kita perhatikan untuk pola makan sehat. Kita berpikir jangka panjang, bukan jangka pendek. Jangka panjangnya adalah apa? Kesehatan kita di masa mendatang. Kita itu tidak selalu muda kan? Pasti menua. Seperti saya. Tahun ini insya Allah saya 39 tahun. Tidak menyangka kebiasaan yang ada di keluarga saya itu penikmat gula. Yang kebetulan orang Jawa. Yang katanya sukanya manis-manis, legi-legi gitu ya. Cocok nggak gue tuh begitu? Saya itu di rumah dulu tidak pernah konsumsi namanya air putih. Nah, dari kebiasaan yang ada di rumah, terus saya konsumsi itu es teh manis, yang manis-manis, minuman manis, soft drink, teh-teh. Itu membuat apa? Organ tubuh saya itu rusak. Rusaknya di kemudian hari, beberapa tahun kemudian. Yang dulu saya konsumsi itu baru berefek di tahun pada saat saya 2019 itu
yang dinyatakan saya katanya HNP atau saraf terjepit itu kan. Sebelum kejadian saya jatuh duduk itu, memang saya sudah sering merasakan kesemutan. Kalau bangun tidur pagi itu tidak bisa langsung bangun, harus diam dulu, saya luruskan kaki saya agar tidak kaku, tegang, baru saya bisa berdiri. Pokoknya yang pasti pengalaman saya di masa lalu itu bagi saya adalah pelajaran yang sangat berharga. Kenapa? Karena kita manusia itu memang tidak akan pernah sadar kalau belum disentil. Saya bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menyentil saya dengan ujian ini, dan semua ini pasti yang terbaik. Kalau tidak yang terbaik, saya tidak mungkin di kondisi sekarang saya. Alhamdulillah saya merasa lebih sehat, fresh, dan bersemangat. Dan untuk teman-teman, saya ada pesan, jangan mudah puas dengan hasil yang didapat sekarang, karena diet, pola makan sehat itu sampai selamanya, bukan sampai target BB kita berhasil turun. Jangan. Karena apa? Kalau kita hanya target di BB saja, nanti sudah sampai di body goals, angka yang kita inginkan, kita akan apa? Kesannya itu balas dendam. Balas dendamnya begini, wah, saya sudah sampai nih ke titik yang saya mau, body goal sekian kilogram, saya boleh dong makan ini itu. Itu namanya apa? Balas dendam. Tidak apa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas ya, membuang lemak-lemak yang dulu itu. Kalau saya pribadi ya, melihat diet di Indonesia ini, terutama mak-mak, ibu-ibu, bunda-bunda, inginnya hasil cepat, tidak mau sabar dengan proses yang lambat. Sekarang sadar aja begini, kita gemuk itu berproses. Kita mana tahu ya, contoh begini, dulu zaman gadis, bodinya kayak siapa tuh, yang imut-imut tuh, bukan amit-amit, artis siapalah, imut, kecil, tiba-tiba sudah nikah, melahirkan, jadi kayak bakpao. Tahu bulat. Apa tuh kayak begitu, kita nggak sadar karena kita menikmati, sangat menikmati, tidak sadar diri. Manusia memang seperti itu. Begitupun saya tidak sadar. Dulu itu saya benar-benar amnesia lah kalau dibilang, pemakan segala, kayak besok nggak ada waktu lah, jadi makan aja. Yang saya pelajari sekarang ini, kalau kita itu lapar, bukan harus makan. Ternyata solusinya adalah air putih ya, jangan yang berwarna, apalagi ditambah gula, SKM, atau apalah itu, cuman viral itu, boba, Thai tea, dan lain-lain. Untuk pelaku diet, harusnya kalian berpikir, tujuan kalian diet itu apa? Kurus? Mudah, beli saja obat pencahar, biar ke belakang mulu, BAB terus, menceret. Dan jika menggunakan suatu produk, pikirkan sekarang, apa iya kondisi kita, ekonomi stabil, terus bisa membeli produk tersebut sampai kita tutup usia misalkan. Apakah kita harus terus nyandu itu, ketergantungan dengan produk itu tidak menikmati ya.
Karena apa? Bagi saya, di pengalaman saya 2 tahun ini, kalau kita sudah bergantung dengan suatu produk, kesannya kita apa? Saya harus meminum atau memakan produk tersebut untuk apa? Agar saya kurus. Nah, sekarang coba mindsetnya itu diubah. Oh, saya itu mau kurus, tapi tidak mau sakit. Bagaimana supaya tidak sakit? Berarti harus sehat kan? Sehatnya bagaimana? Ya sudah, sabar, belajar. Oh, bagaimana ya pola makan yang baik agar sehat? Agar saya apa? Semua yang ada di tubuh saya itu tidak sakit nantinya. Begitu. Dan juga apa? Kanker, kantong kering. Jujur aja, perempuan itu memang maunya yang instan-instan aja, yang cepat-cepat aja, tidak dipungkiri memang. Begitupun pengalaman saya dulu mulai diet ini, saya juga tergiurkan dengan produk coklat tersebut. So, akhirnya saya beli, tapi dari situ saya dapat pengalaman dan alhamdulillah saya tersadar dan stop produk tersebut. Nah, metode yang saya pakai di pola makan ini adalah mengkonsumsi semua makanan dengan gizi seimbang. Seperti penjelasan dokter gizi yang sering saya konsul, bahwa manusia itu membutuhkan semua asupan, karbohidrat, serat, protein. Nah, itu yang harus kita lengkapi. Bagaimana caranya? Ya, kita lengkapi saja makan seperti biasa hari-harinya bersama keluarga. Tapi apa? Porsinya kita atur, tidak berlebihan. Bagaimana caranya? Jika tertarik ingin mengikuti program saya, Sehat with Me, silakan kontak saya nanti ada ya di kolom deskripsi. Oke. Untuk teman-teman saya semua yang masih setia di grup WA, di grup Healthy Community, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua. Pesan saya untuk teman-teman di Healthy Community, janganlah kalian merasa sekarang puas, saya sudah bisa seperti sekarang. Justru mempertahankan itu ujian sebenarnya. Kenapa? Kalau kita kalap, bisa jadi berat badan kita lebih berat dari saat kita memulai program. Kenapa seperti itu? Kita mungkin merasa jenuh, bosan, itu wajar. Makanya kalau sesuatu yang tidak kita niatkan dari hati untuk sesuatu yang kita ingin capai, tidak akan namanya kita happy. Bagaimana kita bisa membuat semua yang kita lakukan itu happy? Jawabannya ada di diri masing-masing, bukan di saya. Oke, saya mau ngomong apa lagi ya? Oh iya, karena bulan ini bulan spesial, 2 tahun perjalanan diet saya akan memberikan giveaway. Pertanyaannya ada di kolom deskripsi ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat!